Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Di sini adalah beberapa tentang kurikulum. Yang pertama adalah makna dan definisi dari kurikulum. Itu ditinjau dari definisi operasionalnya. Di sini adalah dalam dunia pendidikan kurikulum menjadi hal yang sangat penting karena tanpa adanya kurikulum yang tepat, peserta didik tidak akan bisa mencapai target pembelajaran yang sesuai. Jadi makna dan definisi kurikulum jika ditinjau dari definisi operasionalnya adalah sekumpul rencana, tujuan, dan materi yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar agar bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Yang kedua adalah apa saja yang menjadi pertimbangan dalam merancang dan mengembangkan sebuah kurikulum. Di sini adalah agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Maka di sini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang dan mengembangkan sebuah kurikulum. Yang pertama adalah faktor peserta didik. Di sini adalah faktor peserta didik adalah menurut teori psikologi, setiap siswa mempunyai siklus perkembangan sendiri-sendiri. Karena itulah dalam penyusunan dan mengembangkan sebuah kurikulum tersebut perlu diperhatikan faktor psikologis peserta didik. Yang kedua adalah faktor materi pembelajaran. Faktor materi pelajaran. Jadi di sini materi dari sebuah kurikulum tersebut harus mengikuti perkembangan zaman agar kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Yang ketiga adalah faktor pendidikan atau guru. Baik tidaknya pelaksanaan tugas dari seorang guru akan sangat menentukan keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, faktor guru tidak bisa diabaikan dalam merancang dan mengembangkan sebuah kurikulum. Yang keempat adalah faktor pendekatan dan cara mendidik. Karena kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guru untuk mencapai tujuan pendidikan, maka dalam merancang dan mengembangkan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Yang ketiga adalah tentang kurikulum, menyesuaikan dengan pendekatan dan cara mendidik. Yang ketiga adalah tentang kurikulum. Di sini adalah sebutkan dan jelaskan apa saja peran stakeholder menentukan arah pengembangan kurikulum. Nah, dalam dunia pendidikan terdiri dari dua stakeholder, yaitu yang pertama adalah stakeholder internal dan yang kedua adalah stakeholder eksternal. Yang pertama adalah stakeholder internal, terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, administrasi sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Yang kedua adalah stakeholder eksternal. Ini terdiri dari kelompok atau organisasi yang di luar sekolah seperti pemerintah, lembaga, kursus, dan pelatihan. Yang menentukan arah dalam mengembangkan kurikulum ini adalah stakeholder internal seperti kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan lainnya. Dalam hal ini secara bersama-sama mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Kepala sekolah merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah dalam pengembangan kurikulum. Kepala sekolah berperan sebagai inovator dan fasilitator untuk mengkoordinasikan pengembangan kurikulum tersebut. Sedangkan guru di sini merupakan tokoh sentral yang mengetahui bagaimana keadaan peserta didiknya. Di sini guru berperan sebagai pemberi pertimbangan dan sebagai pelaksana pengembangan kurikulum itu sendiri. Dalam hal ini, guru menjabarkan pengembangan kurikulum tersebut menjadi bentuk program yang lebih rinci seperti silabus dan RPP. Yang keempat adalah tentang kurikulum. Dalam kurikulum terdapat mispersepsi. Nah, langkah apa saja yang dilakukan? Nah,
Di sini adalah yang pertama adalah mispersepsi atau salah tanggap, salah penerima. Jika terjadi mispersepsi dalam kurikulum, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi. Nah, mengevaluasi kembali di mana letak salahnya, di mana letak kurangnya, dan hal apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya mispersepsi tersebut. Karena dengan mengevaluasi kembali kita bisa mengetahui apa penyebab dari mispersepsi tersebut. Yang kelima adalah satu strategi atau model pengembangan kurikulum yang saya ketahui adalah model grassroots. Nah, atau yang bisa disebut dengan model akar rumput atau bottom up. Nah, model grassroots ini model perkembangan grassroots ini adalah kebalikan dari model administratif, yaitu proses pengembangan kurikulum ini dimulai dari bawah ke atas, yaitu proses pengembangan kurikulum ini dimulai dari bawah ke atas. Nah, kita ulang dari 2 kali, yaitu diawali dari gagasan dan ide-ide dari tim pengajar seperti guru, dosen, dan staf pendidikan profesional lainnya. Dalam metode ini, grassroots dikembangkan dengan cara demokratis, karena tenaga pengajar dalam dunia pendidikan berdiskusi mengenai kekurangan dan masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam proses belajar mengajar, yang kemudian barulah dikembangkan menjadi sebuah kurikulum yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga kemudian bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari kekurangan masalah-masalah yang ada, mulai dari masalah yang terkecil hingga masalah yang lebih besar. Nah, kemudian kelebihan dari model grassroots ini adalah, yang pertama adalah tentang kelebihannya. Nah, yang kelebihannya grassroots ini adalah, yang pertama adalah disusun oleh guru sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru jika terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah. Yang keempat adalah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat tempat. Itulah dari model atau kelebihan dari model grassroots tersebut. Di sini adalah yang kedua adalah tentang kekurangannya model grassroots tersebut. Yang pertama adalah belum adanya kesiapan dari semua sekolah yang mampu untuk menyusun kurikulum itu sendiri. Yang kedua adalah tidak adanya keseragaman untuk situasi yang membutuhkan keseragaman. Yang ketiga adalah tidak ada standar penilaian yang sama. Yang keempat adalah adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa sekolah atau wilayah lainnya. Nah, itulah penjelasan dari beberapa tentang kurikulum. Jadi semoga ada manfaatnya dan dapat dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.